Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau unboxing dan mau review singkat sebuah impact wrench cordless ya dari JLD Tool. Nah ini pakai kemasannya udah saya buka ya. Oke, kalau saya lihat ini kemasannya koper plastik ini cukup bagus ya materialnya dibandingkan yang impact driver yang JLD kemarin ya. Bahannya cukup bagus nih, tebel dan cukup solid. Ini kalau kita tekan-tekan ini keras nih, hard plastik. Oke, kita buka guys. Pertama-tama ada buku manual, kemudian ada ini di dalam paket penjualannya. Pertama-tama pastinya ada toolnya sendiri ya, impact wrench-nya. Kemudian ada baterai, ada dua, 48V F. Lucunya ada VF-nya. Lagi-lagi saya curiga ini bukan kapasitas bukan voltase real ya, cuman ini baterainya lebih tebal ya dibandingkan yang impact driver kemarin. Yang impact driver kemarin itu lebih tipis guys. Oke, ini ada dua guys. Kemudian berikutnya ada charger guys. Chargernya persis seperti yang impact driver. Jadi kalau kita kehilangan atau kececer charger yang punya impact driver atau impact wrench ini bisa saling tukar dan bisa saling digunakan guys. Caranya pun sama ya. Ini kita pakai ke sini, dicolok ke sini guys. Colokan baterainya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita colok ke listrik ya. Kemudian ada ini kepala baut ukuran 22 mm. Ini yang model yang deep impact ya. Model tebal, jadi bukan model yang short atau yang pendek. Ini pun sama, deep impact ini guys. Mata deep impact panjang. Ini 19 mm. Dan satu ada yang 17. Jadi dapat pembelian paketnya ada 17, ada 19, ada 22 mm. Dengan ini saya koreksi ya. Oke, kemudian ada paket mata obeng juga nih. Mata obeng seperti ini, obeng plus. Ada 1, 2, 3, kemudian ada obeng min, ada 2. Kemudian ada mata obeng 8 ya. Dipasangkan bit 3/8 ya di sini. Tapi kalau saya lihat bagian dalamnya ini kayaknya ini nggak presisi tuh. Itu kayak nggak rata ya, nggak flat gitu. Ini nanti yang kalau kita pasang ke sini mata obengnya itu, ini yang membuat dia kayak oblak gitu karena nggak rata ini guys. Nah sayangnya ini saya nggak punya yang 3/8 untuk memperlihatkan itu ya. Secara fitur ini udah cukup bagus, sudah cukup lengkap paket pembeliannya ya kan. Walaupun kualitasnya cuman begini. Ini kita maklum, harganya murah guys. Oh ya, harga impact wrench ini saya beli kemarin itu nggak sampai 700.000 kalau nggak salah. Dapat 2 baterai, dapat hardcase, dapat unitnya sendiri. Cukup murah saya pikir, cukup murah. Dan yang terakhir ada ini guys. Ini converter buat dipasang di sini untuk kepala cak. Kita masang kepala bor ya. Jadi ini bisa berubah fungsi atau menambah fungsionalitasnya menjadi bor. Caranya ini dimasukin ke sini, kemudian dimasukin ke sini guys. Nah, nanti kepala bornya dipasang di sini, diulir seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat unitnya. Seperti ini. Kalau saya lihat bodinya cukup bagus ya. Bahannya bagus, ini plastiknya tebal ya. Karet di sininya yang warna merah ini dari karet guys. Jadi dari sini sampai atas ini karet guys. Jadi bukan plastik. Oh ini plastik ya. Ini plastik. Kemudian kepala depan tutup covernya ini
plastik juga nih, cuman plastik keras yang dicat berwarna silver metalik ya. Kemudian di sini ada tulisan JLD Tools 48 Li Ion tulisannya. Di sininya tertulis 330 Nm, 330 nanometer. Luar biasa ini guys, powernya ini guys. Secara spesifikasi ini lebih dari cukup. Bukan hanya sekedar lebih dari cukup ya guys. Ini kalau untuk urusan kita buka-buka motor aja udah wow, luar biasa ini. Nanti kita coba ya performanya gimana. Kemudian kecepatannya dari 0 sampai 300 per menit, kemudian 0,300 per menit. Ini kecepatan dari speed ya, kecepatan putarnya. Kemudian di sini ada toggle saklar buat merubah putarannya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ya. Untuk mengunci ke kanan berarti untuk membuka atau melonggarkan baut ke kiri. Kemudian di sini ada LED-nya buat membantu penerangan ya guys. Oke, sekarang kita coba ya pasang. Nah, itu udah, kalau udah bunyi klek itu tuh udah pasti kepasang guys. Ini maksudnya nggak jelas nih, jangan ya, seperti biasa lah, ini gimmick namanya, gimmick marketing ya, untuk meningkatkan nilai nilai jual di mata konsumen ya. Tapi nilainya tipu-tipu guys, menjebak ini, itu yang dinamakan gimmick. Seharusnya kalau menurut saya sih ya, JLD lebih baik jujur saja, dituliskan apa adanya dan memang sesuai realita gitu kan. Untuk kelas harga 700.000 ini udah sangat bagus guys, saya pikir. Bayangkan dulu kita kalau mau pakai impact tool seperti ini, kita mesti mempersiapkan kompresor ya, kompresor, belum lagi selang, belum lagi impact toolnya sendiri yang berharga di atas 500 ribuan atau 1 jutaan ke atas waktu itu. Sekarang ya teknologi lebih murah ya guys. Kita dapat teknologi cordless, bisa buka impact, bisa buka baut yang keras, yang besar, roda motor, roda mobil misalnya, itu hanya dengan 700.000 itu udah luar biasa guys. Murah banget, membantu kita bekerja dan fungsionalitasnya memang melebihi nilai belinya ya kan. Udah oke, sekarang kita coba ya. Ini setelah baterai terpasang, ini dia ada saklarnya, ada ke kanan di sini maupun ke kiri, membuka, melonggarkan, atau searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam guys. Nah, yang satunya kalau kita tekan ke tengah ini locking guys. Jadi triggernya keras nih, jadi triggernya nggak bisa dipencet-pencet nih, lebih keras. Nah, di bagian sini naruh tali pengaman seperti, sayangnya di sini tidak disertakan guys, nggak ada talinya, jadi kita harus pasang sendiri ya, atau kita cari tali sendiri, kita kreatif sendiri lah ya. Materialnya cukup bagus, solid ya, padatnya. Jadi untuk harga di 700 ribuan itu udah sangat worth it sekali nih guys. Jadi nilai uang yang kamu keluarkan itu sebanding dengan, bahkan melebihi apa yang kamu dapatkan. Nah, itu yang namanya worth it ya kan. Kalau nilai uang yang kita keluarkan nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan, ya itu apes lah ya. Kalau menurut saya sih apes. Ini cukup bagus nih guys, 700. Skim warnanya merah dan hitam, ada silvernya. Mengingatkan saya kepada merek luar negeri, brand luar negeri ya, yang made in USA itu, skim warna merah dan hitam. Cukup bagus nih guys, padat nih. Jadi di sini ada LED, kita coba ya. Nah, sayang saya masih belum punya tool untuk mengukur kecepatan RPM-nya, kemudian suaranya ya kan. Triggernya cukup nyaman ditekan. Kalau saya lihat di sini, kalau saya rasakan feelingnya itu, dia ada seperti ada variabel speednya ya. Kita coba. Oh ya, yang ke sebelah sini atau putaran counter clockwise atau untuk membuka ya. Nah, kita coba di yang berlawanan arah atau
putaran yang mengikuti arah putaran jarum jam atau putaran mengencangkan, ya kan. Kita coba, udah kita switch ke situ bagaimana. Nah, terasa seperti ada perbedaan ya dibandingkan ketika kita membuka baut. Atau ini kan posisi untuk mengencangkan, jadi bagusnya dia ada variable speednya untuk mengencangkan, guys. Coba ya, kita pencet sekali. Nah, ada 5 speed, guys. Ada 5 kecepatan variabel yang bisa kita pilih. Bagus ya. Nah, kembali ke tadi. Kalau ini buat memasangkan kepala bor, guys, konverter kepala cok buat masang kepala bor ya. Nah, ini dipasang di sini. Nah, guys, baru nanti kepala bornya diputar di sini, guys. Sayang saya belum punya nih kepala bornya. Oke. Nah, untuk mengganti modenya tekan ini sekali, guys. Jadi ini agak-agak tricky sedikit. Kalau kamu cuman menekan gitu, dia nggak berubah. Saya tadi sempat berpikir juga ini jangan-jangan rusak ya, kok nggak bisa dirubah modenya. Ternyata ini setelah kita raba-raba, kita harus mencet tuh benar-benar berasa kayak ada klik gitu, guys. Nah, kalau dia berasa memang kayak ditekan tuh seperti ada, padahal itu nggak kena tombolnya, guys. Nah, ini ada bunyi glek gitu, klik katanya. Baru dia nanti berubah modenya, guys. Nah, kemudian kita rubah modenya, kita tekan lagi sekali. Nah, ini berasa lebih smooth, lebih soft powernya ya. Kalau ini kayak lebih menjambak gitu, lebih sadis. Dan ternyata yang untuk bagian membukanya juga saya rasa bisa diatur, guys. Ada variabelnya juga. Hebat ini, mantap. Iya, tapi modenya harus di mode ini ya, di mode mungkin mode small, bukan lemah harga ya. Jadi ini harus kita matikan. Kalau tadi ini kan posisi indikatornya ini menyala nih, yang di ujung ini, guys. Yang di pojokan itu posisinya nyala dia seperti ini. Kita tekan dulu sekali. Nah, nyala, guys. Ini, guys. Jadi ketika ini menyala, fungsi variabel speednya tidak tersedia, guys. Tidak aktif gitu. Saya berusaha mempelajari menekan ini berkali-kali untuk memahami karakteristik toolnya, guys. Jadi dia memang harus ada feelingnya. Kita menekan trigger ini, dia ada feelingnya ya kan, guys. Berasanya seperti apa gitu. Nah, ini nggak aktif, guys. Jadi untuk mengaktifkan variabel speednya, kita harus tekan dulu sekali lagi. Harus tekannya berasa, guys, glek gitu. Nah, jadi ini posisi indikator harus mati ya, guys. Kalau ini kan menyala ya, hijau ya, ya kan. Nah, kita harus tekan sekali. Nah, kalau udah mati baru bisa dia, guys. Coba kita buktikan sekarang. Nah, tekan lagi, kita tekan lagi. Kita tekan lagi, mantep. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak merasa kecewa ya membeli produk ini dengan harga sebegitu. Saya pikir sangat murah untuk fitur dan fungsinya, guys. Walaupun di zaman pandemi seperti ini ya harga sebegitu ya terasa mahal ya kan. Di saat segala sesuatunya serba susah ya kan, ekonomi susah sekarang, memang 700.000 itu terasa mahal. Tapi pada kehidupan normal sebelum pandemi, 700.000 ini wow, murah sekali, guys. Murah sekali. Dapat barang premium gini daripada kita beli barang dari China yang biasa kan ada tuh di marketplace tuh yang barang dari China yang mereknya nggak jelas, yang made in China semua, yang kadang-kadang dia nggak ada mereknya, guys. Jadi tiruannya bentuknya menyerupai, mengcopy model Makita. Terus itu ya kan, lebih baik beli ini, guys, saran saya.
jelas dia mereknya ada, dan dalam paket pembeliannya lebih lengkap, jauh lebih lengkap. Oke, demikian kita akan coba gimana performanya ya guys. Kita coba membuka baut 14 di sini yang di motor ya. Wow, luar biasa nih guys. Mudah sekali nih buka baut ini. Langsung terlepas. Dengan sekali hentakan langsung terlepas ya. Nah sekarang kita masih nyoba lagi nih buka baut ini lagi, baut knalpot motor ya, baut 14 nih. Wow, luar biasa guys, sekali sentak langsung kebuka nih, luar biasa ini, mantap. Langsung terlepas. Nah sekarang kita mau coba kesaktiannya nih, JLD Impact Range ini untuk buka baut 24 ya. Ini baut 24 baut roda di sini. Ini besar nih guys. Kalau baut mobil biasanya 19, 21 atau 22 ya. Ini 24 nih. Kalau buat roda mobil 22, 21 atau 19 biasanya. Ini 24. Kita coba kesaktiannya. Pakai mode yang small ya. Yang speednya rendah. Sekarang saya mau coba ini ketaguhannya ini impact range-nya dari JLD ya, buat buka baut mobil nih HRV ya, Honda HRV, ukurannya yang 19 mili nih. Ini saya nggak pasang pinnya ya, karena mau coba doang nih sebentar. Kita coba ketangguhannya. Kalau modenya, nah itu yang small ya, yang larga, powernya yang besar nih. Ini yang kecil, nah, sentakannya nggak terlalu besar yang ada ini. Yang satunya yang small, kita coba yang small ya. Oke, Bismillah. Oh guys, begitu mudahnya. 2, 3, 4, gila, 5. Oke, mantep. Kita coba lagi di mobil yang satunya ya. 1, 2, 3. Bayangin coba. Mantap nih guys. Tuh. 5 baut terlepas dalam hitungan berapa detik ya? Nggak sampai 1 menit nih semua nih. Oke ya. Mantap nih guys. Jadi ini recommended ya buat kamu yang hobi seneng sama otomotif, buat punya alat ini nih guys. Jadi dia nggak cuman sekedar buat bantu-bantu urusan motor juga, nih saya bongkar-bongkar juga bermanfaat buat mobil juga. Oke, sekarang kita mau coba mengencangkan tuh. Cuman sebetulnya pakai impact range ini tidak direkomendasikan ya untuk mengencangkan baut, tapi saya hanya mau mencoba saja. Karena kita nggak bisa mengukur tuh berapa nanometer ya, berapa kekuatannya.
Nah, jadi kesimpulan saya, tool ini, power tool ini yang dari JLD Impact Wrench ini sangat recommended guys buat kamu punya, apalagi harganya nggak terlalu mahal guys. Harganya cuma 700.000 sekian, dapat 2 baterai, dapat kunci-kunci juga, dan charger serta hard case nya guys. Jadi ini harganya sangat worth it guys, 700.000 rupiah di online shop ya. Kamu wajib punya nih guys. Jadi nggak cuman buat mobil, buat motor juga oke. Semua baut dihajar guys. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. See you.